Di sana ada satu perkara lagi, iaitu FIFA Statute. Yang ini antara Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan FIFA. FIFA Statute ni kata bagi seorang yang nak bermain dengan sebuah negara ini, maka dia pertama kena lahir di negara tersebut. Yang kedua, ibu atau bapa pemain dilahirkan di negara tersebut. Bagi 7 pemain ni ya. Perdana Menteri Malaysia sebut FAM tak pernah gunakan agen dalam naturalisasi pemain. Bantahan terhadap FIFA yang mengguncang publik. Pernyataan itu datang di saat yang paling sensitif. Ketika sepak bola Malaysia berada di bawah sorotan tajam, ketika Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menghadapi tekanan publik yang belum pernah sebesar ini, dan ketika isu naturalisasi pemain terus bergulir tanpa jeda. Di tengah pusaran itu, muncul klaim yang langsung mengubah arah percakapan nasional. Perdana Menteri Malaysia disebut menyatakan bahwa FAM tidak pernah menggunakan agen dalam proses naturalisasi pemain. Sebuah bantahan yang oleh banyak pihak dibaca sebagai sinyal politik kuat, bahkan oleh sebagian pengamat disebut sebagai respons terhadap tekanan dan persepsi yang berkembang di level internasional, termasuk yang dikaitkan dengan FIFA. Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi luas. Bukan hanya karena siapa yang mengucapkannya, tetapi karena apa yang dipertaruhkan. Dalam sepak bola modern, naturalisasi bukan lagi isu teknis semata. Ia bersinggungan dengan hukum, etika, administrasi, dan reputasi negara. Ketika kepala pemerintahan ikut berbicara, maknanya berlipat ganda. Ia tidak lagi sekadar klarifikasi federasi, melainkan pernyataan politik yang membawa pesan. Negara berdiri di belakang federasinya. Namun di ruang publik, pernyataan ini tidak diterima secara tunggal. Sebagian pendukung melihatnya sebagai pembelaan tegas yang dibutuhkan untuk meredam rumor dan spekulasi. Sebagian lainnya justru menilainya sebagai bukti bahwa krisis telah naik level, dari urusan olahraga menjadi isu kenegaraan. Pertanyaan pun bermunculan, bukan hanya tentang benar atau tidaknya klaim tersebut, tetapi tentang mengapa pernyataan ini baru muncul sekarang, di tengah badai kritik dan ketegangan yang terus meningkat. Isu agen dalam naturalisasi pemain menjadi titik api karena ia menyentuh satu hal yang sangat sensitif, transparansi. Dalam banyak kasus global, penggunaan agen bukanlah pelanggaran, tetapi ketidakjelasan peran agen sering memicu kecurigaan. Agen bisa menjadi perantara administratif, penghubung klub, atau fasilitator proses. Ketika proses naturalisasi dipersepsikan berjalan cepat, publik cenderung mencari penjelasan. Dalam kekosongan informasi itulah istilah agen sering muncul sebagai simbol, entah sebagai fakta, dugaan, atau asumsi. Klaim bahwa FAM tidak pernah menggunakan agen kemudian dibaca sebagai bantahan total terhadap narasi yang berkembang. Bagi sebagian pihak, ini adalah garis tegas yang menarik batas, bahwa proses berjalan langsung melalui jalur resmi, tanpa perantara pihak ketiga. Namun bagi pengamat kritis, bantahan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika tidak ada agen, bagaimana mekanisme detailnya? Siapa yang mengoordinasikan proses lintas negara? Bagaimana standar verifikasi dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu berniat menuduh, tetapi mencerminkan tingkat keingintahuan publik yang semakin tinggi. Di sisi lain, muncul tafsir bahwa pernyataan ini juga merupakan bantahan simbolik terhadap persepsi internasional. Dalam beberapa waktu terakhir, sepak bola Malaysia disebut-sebut berada di bawah pengawasan ketat opini global. Bukan dalam bentuk vonis resmi, tetapi dalam bentuk sorotan, analisis, dan diskusi yang menyebar cepat. Dalam konteks seperti ini, klarifikasi dari level tertinggi pemerintahan dipandang sebagai upaya menegaskan kedaulatan administrasi dan menutup ruang spekulasi yang dianggap merugikan reputasi negara. Namun politik dan sepak bola selalu memiliki hubungan yang rumit. Ketika pemerintah turun tangan dalam narasi, batas antara dukungan dan intervensi menjadi bahan perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai perlindungan yang wajar terhadap federasi nasional. Ada pula yang khawatir bahwa langkah ini justru menambah tekanan, karena setiap pernyataan politik akan dianalisis dengan standar yang lebih tinggi dan ekspektasi yang lebih besar. Di tingkat publik, reaksi terbelah. Pendukung federasi menyambut pernyataan ini sebagai akhir dari rumor tentang agen. Mereka melihatnya sebagai jawaban yang jelas dan tegas. Namun kelompok kritis menilai bahwa pernyataan saja tidak cukup. Mereka menuntut transparansi prosedural, bukan sekadar bantahan. Dalam era informasi, publik ingin melihat alur, bukan hanya mendengar kesimpulan.
Dan disinilah tantangan komunikasi menjadi semakin kompleks. Krisis yang dihadapi FAM bukan hanya tentang satu isu. Ia adalah akumulasi dari banyak ketegangan yang bertemu di satu titik waktu. Isu naturalisasi, performa tim, komunikasi federasi, tekanan sponsor, dan kepercayaan publik saling bertaut. Ketika Perdana Menteri ikut berbicara, sebagian menilai ini sebagai upaya meredam akumulasi tersebut. Namun yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa krisis telah mencapai level yang memerlukan payung politik. Bagi FIFA, sebagai organisasi global yang kerap disebut dalam diskusi ini, narasi publik seringkali memiliki dampak reputasional meski tidak selalu berujung pada tindakan formal. Persepsi tentang proses yang bersih, transparan, dan sesuai regulasi adalah mata uang utama. Dalam konteks ini, bantahan terhadap penggunaan agen dibaca sebagai upaya menjaga persepsi tersebut. Namun persepsi, seperti yang diketahui publik sepak bola, dibangun oleh konsistensi dan keterbukaan jangka panjang, bukan oleh satu pernyataan tunggal. Yang juga patut dicermati adalah dampak pernyataan ini terhadap dinamika internal. Ketika pimpinan negara menyatakan dukungan, posisi pimpinan federasi menjadi semakin politis. Bagi sebagian pihak, ini menguatkan legitimasi. Bagi yang lain, ini menambah tekanan karena setiap langkah ke depan akan diukur dengan standar lebih tinggi. Jabatan Presiden FAM, yang sebelumnya sudah berada di bawah sorotan, kini berada di panggung yang lebih terang. Setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap komunikasi akan dinilai bukan hanya sebagai kebijakan olahraga, tetapi sebagai bagian dari narasi nasional. Para pemain kembali berada di tengah pusaran. Mereka adalah aktor utama di lapangan, tetapi menjadi subjek dalam debat yang jauh lebih besar. Pemain naturalisasi khususnya berada di posisi yang rumit. Bantahan terhadap penggunaan agen bisa dimaknai sebagai pembelaan terhadap proses yang melibatkan mereka. Namun sorotan tidak otomatis berhenti. Publik tetap menuntut performa, loyalitas, dan hasil. Dalam tekanan seperti ini, sepak bola kehilangan ruang untuk kesederhanaan. Sementara itu, media memainkan peran ganda. Di satu sisi, mereka menjadi penyampai pernyataan resmi. Di sisi lain, mereka menjadi arena kritik dan analisis. Judul-judul tajam bermunculan. Framing beragam berkembang. Ada yang menekankan kata bantahan. Ada yang menekankan kata terhadap FIFA. Ada pula yang menyoroti keterlibatan Perdana Menteri sebagai tanda eskalasi. Dalam lanskap seperti ini, satu pernyataan bisa memiliki banyak makna, tergantung sudut pandang. Pada akhirnya, pernyataan Perdana Menteri, apapun tafsirnya, tidak menutup cerita. Ia justru membuka bab baru. Bab tentang bagaimana federasi dan pemerintah mengelola komunikasi di tengah krisis. Bab tentang bagaimana transparansi diuji ketika sorotan semakin terang. Bab tentang bagaimana sepak bola nasional bernegosiasi dengan ekspektasi publik yang kian kritis.